Shalom, Horas Madi Hamuna, Aka Amanami Nanami Seksi Lansia. Kita kembali berjumpa, bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA kita hari ini. Dengan hati yang sungguh-sungguh, kita mulai ibadah PA kita. Jumulo Hitamarede Bukwede. Tuhan jojot do marsak do ngaki ala nasala pambahe laki hataku lakanang paru laki joramaan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA untuk kita hari ini Selasa tanggal 1 Juni 2021 ditetapkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Saya akan bacakan demikian. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan judul PA kita ini, tema PA kita ini adalah kedamaian lebih penting dari persembahan. Kedamaian lebih penting dari persembahan. Hamunaka Amanami Nanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini. Bagi orang beriman, bagi orang percaya, ungkapan kasih kepada Tuhan Allah, ungkapan kedekatan, keakraban kepada Tuhan Allah selalu kita lakukan dengan persembahan, pujian, doa, dan ibadah. Itulah cara kita mengungkapkan kedekatan, keintiman, kasih kita kepada Tuhan Allah. Selalu kita lakukan memberi persembahan, puji-pujian, doa, dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Akan tetapi di dalam bahan PA kita hari ini melalui khotbah di bukit, yaitu Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada yang lebih penting dari sekedar persembahan itu, yaitu perdamaian. Tuhan kita sangat mengharapkan para pengikutnya untuk hidup dalam kedamaian. Apakah persembahan itu penting? Penting dan sangat penting. Persembahan, doa, pujian, ibadah itu sangat penting. Tapi ada lagi yang lebih penting, yaitu aplikasi, bukti dari kedekatan kepada Tuhan harus ditunjukkan juga bagaimana hubungan dengan sesama. Hamuna Aka Amanami, Inanami dan juga saudara-saudaraku, interaksi dengan sesama manusia adalah penampakan, pembuktian bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah. Kita sering menemukan bagaimana seseorang sangat dekat dengan Tuhan, sangat akrab dengan berbagai ritual keagamaan, tetapi di dalam interaksi sosial, di dalam hubungan dengan sesama, dingin-dingin saja.
Bahkan kita menemukan banyak ibadah-ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat disukai banyak orang, dan juga persembahan-persembahan yang melimpah di sana. Tetapi kepedulian terhadap sesama manusia sangat miskin, dingin-dingin saja. Kalau ada orang lain yang mengalami musibah, sepertinya tidak ada tergerak. Inilah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus melalui bahan PA kita hari ini. Bahwa tunjukkanlah kedekatanmu kepada Tuhan melalui pemulihan hubunganmu dengan sesama. Sangat mudah ditemukan sekarang bagaimana manusia terkotak-kotak, terkelompok-kelompok, dan permusuhan-permusuhan. Itu yang mau diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kedamaian dengan sesama, pemulihan hubungan dengan sesama, itu dulu barulah persembahan akan diberikan. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan berkenan dengan persembahan yang diberikan tanpa hati yang mau berdamai. Dalam bahan PA kita ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan yang layak memberikan persembahan kepada Tuhan adalah hati yang mau berdamai, hati yang mau mengampuni, hati yang bebas dari segala dendam, dari segala kebencian, dari segala kepahitan-kepahitan. Hati yang seperti itu yang layak memberikan persembahan di mezbah Tuhan. Bagaimana seseorang mempersembahkan persembahannya, pujiannya, doa-doanya kepada Tuhan, tetapi masih ada dendam, kebencian, dan kepahitan-kepahitan yang disimpan dan dipelihara di dalam hatinya. Oleh karena itulah melalui nats PA kita hari ini, Tuhan Yesus mau katakan, Roh Kudus yang sudah diutus memenuhi setiap orang percaya harus diberi ruang seluas-luasnya untuk mengisi hati kita, supaya hati itu dibersihkan, dipulihkan, menjadi hati yang mau berdamai, hati yang mau mengampuni, hati yang bebas dari segala kebencian, dendam, dan kepahitan-kepahitan. Hati seperti itu sangat langka di tengah-tengah kehidupan. Walaupun ibadah dan ritual keagamaan sangat meningkat pesat, tetapi hati yang mau berdamai, hati yang mau mengampuni sangat langka ditemukan. Oleh karena itulah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan pengajaran, mari untuk membereskan hati kita terlebih dahulu menjadi hati yang mau berdamai, hati yang mau mengampuni. Amuna kamanami inanami seksilansia, tentu sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang sudah memiliki umur panjang dan pengalaman-pengalaman yang banyak, tentu nats ini sudah berulang-ulang didengarkan dan sudah melihat betapa banyaknya karakter-karakter manusia beragama, manusia yang memuji Tuhan dengan berbagai tindak tanduknya di tengah-tengah kehidupan. Dan saat ini Tuhan kita mau ajarkan, marilah melakukan ritual keagamaan itu secara praktis di tengah-tengah kehidupan. Jadi orang yang melakukan persembahan, orang yang melakukan ibadah tidak boleh terpisah kehidupannya, perilakunya, karakternya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dia mengasihi Tuhan Allahnya, dia harus nampak mengasihi sesama manusia. Dan itulah yang diperagakan Tuhan kita. Itu bukan barang baru, karena Allah yang memang dimusuhi manusia, lalu Allah itu sendiri datang menghubungkan dirinya, mendamaikan dirinya dengan manusia. Allah berinisiatif melakukan perdamaian, rekonsiliasi.
dan tidak mudah. Allah harus berkorban, menderita, mengalami kerugian. Tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Golgota, melalui salib, melalui penumpahan darah, supaya ada kedamaian manusia dengan Allah. Rekonsiliasi itu. Dan itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan perdamaian tanpa syarat, tanpa batas. Maka itulah yang harus kita lakukan. Mari, saudaraku, Hamuna, Amang Inang, kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita dahulukan damai itu dengan sesama, dengan siapapun. Dimulai dari hati yang mau berdamai, hati yang mau mengampuni. Sebab setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan, punya keterbatasan. Tidak ada yang sempurna, sama seperti kita. Maka kita harus mau menerima mereka apa adanya. Dan kita juga harus menerima diri kita dengan segala keterbatasannya, berdamai dengan diri sendiri, mensyukuri apa yang ada, tidak selalu mengeluh tentang kekurangan-kekurangan. Itulah esensi dari berdamaian. Berdamai dengan diri sendiri, lalu berdamai dengan sesama, memulihkan hubungan dengan sesama. Maka Tuhan akan berkenan dengan persembahan kita, dengan doa-doa kita, dengan pujian-pujian kita, dengan ibadah-ibadah kita. Satu-satunya cara, mari buka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Dia membersihkan hati kita, memberi kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengampuni, untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Maka di sanalah kedamaian, ketenangan, sukacita, dan kebersamaan kita dengan Tuhan akan kita alami. Hidup berdamai, itulah hidup yang diberkati oleh Tuhan kita. Hamuna, Aka, Amanami, Inanami, dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA hari ini. Bahan PA kita sangat jelas menganjurkan supaya memulihkan hubungan dengan sesama tanpa syarat, tanpa batas. Mari, mungkin kalau kita mau memberikan persembahan di mezbah Tuhan, kita perlu benda, kita perlu materi, kita perlu barang. Tetapi kalau berdamai dengan sesama, boleh kita lakukan tanpa materi, tanpa benda, tanpa barang. Yang kita butuhkan adalah hati yang mau mengampuni, hati yang mau berdamai. Itu yang dibutuhkan. Marilah memberikan hati ini kepada Roh Kudus, supaya kita mau merendah dan menerima siapapun, supaya hidup kita penuh dengan kedamaian, hidup kita dipulihkan dengan sesama. Maka persembahan kita akan menjadi harum di hadapan Tuhan dan berkenan kepadanya. Itulah ibadah yang sejati. Kedamaian lebih penting dari persembahan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau untuk dipulihkan oleh firman-Mu. Tetapi rasa jengkel, marah, dan segala kebencian, kepahitan masih terpelihara di dalam hati kami. Kuatkan kami Tuhan, dan Roh Kudus isi hati kami, dan tuntun serta pimpin kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu
maka hati kami menjadi hati yang mau berdamai, mau mengampuni, mau memulihkan hubungan kami dengan sesama. Sehingga persembahan kami, doa-doa kami dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Dan kami mau berdoa buat seluruh anak-anak-Mu seksi lansia. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang terjadi. Mereka memiliki tubuh yang sudah Tuhan berkati panjang usia. Kadang-kadang mereka lemah atau sakit penyakit dengan mudah menghinggapi mereka. Biarlah kiranya Engkau bersama-sama menyertai mereka, menguatkan mereka, sehingga bila mana tubuhnya lemah, Engkau menguatkan. Dan firman-Mu tetap menjadi landasan hidup mereka, dan mereka mengajarkan ajaran Tuhan untuk hidup berdamai di tengah-tengah kehidupan. Mereka adalah sumber pengajaran bagi generasi muda, sebab Tuhan memberkati mereka dengan usia yang panjang. Mereka yang mungkin bergumul atau berduka, biar kiranya firman-Mu yang menghiburkan mereka. Apapun aktivitas mereka, kami serahkan supaya Tuhan yang pimpin. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa, keterbatasan dan kelemahan kami, dan ajar kami untuk mau berdamai dengan sesama kami. Terima doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Taidehon bukuede 420 sada ayat 3. Tatiru holom ni rohanai pinatudu honi tuhatai taha holongi madungatai airuasni Tuhan tadunangi mardamema masih jalangan ma tatuju ma solhotu debata. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.